Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsyadana ila dinil qawim wa akramana min sairil umam binabiyil karim wa 'allamna al-islam wal iman bimannihi wa karamil mubin. Allahumma salli wa sallim wa syarrif wa karim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Al-Hidayah, mudah-mudahan beliau senantiasa mendapatkan ridho Allah dalam memperjuangkan kemakmuran masjid. Amin. Yang saya hormati pada Bapak Camat dan mungkin ada pengawalnya barangkali Bapak Camat. Mudah-mudahan beliau sukses memimpin Balikpapan Selatan. Demikian juga yang saya hormati Bapak aparat yang mewakili kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia, baik dari Babinsa atau Babin Kantipmas yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan beliau mengabdi di tengah-tengah masyarakat, mendapatkan ridho dunia dan akhirat dari Allah. Demikian juga yang saya hormati seluruh tokoh masyarakat yang hadir, para ulama, para masyayikh, para habaib, dan juga yang saya hormati seluruh jajaran pengurus MWC Balikpapan Selatan, baik dari jajaran Syuriah, Tanfidiyah, dan alhamdulillah ketua Syuriahnya juga baru datang, mudah-mudahan beliau sehat selalu. Juga semua banom lembaga di NU, baik dari Banser, LDNU juga hadir, juga ibu-ibu fatayat muslimat, semua yang hadir. Mudah-mudahan semua kita ini bisa berkumpul bersama para anbiya wal mursalin. Pertama, alhamdulillah kita masih dipanjangkan umur oleh Allah, karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, la syai'a afdalun minal afiyah illa taufiq. La syai'a afdalun minal afiyah. Tidak ada yang lebih agung pemberian Allah, tidak ada yang lebih mulia pemberian Allah
Tidak ada yang lebih mahal pemberian Allah daripada al-afiyah, daripada orang diberi kesehatan. Ini keagungan paling mahal. Tidak ada yang lebih mahal lagi dari afiat ini illa taufik, kecuali lebih hebat dari sehat wal afiat adalah taufik, hidayah. Jadi kalau Rasulullah katakan tidak ada yang lebih mulia, yang lebih afdal, yang lebih mahal, yang lebih mulia dibandingkan afiat, dibandingkan sehat wal afiat. Sebab kalau orang barangkali diberi jabatan pangkat bukan hanya jadi Pak Camat misalnya, orang ya jadi wali kota misalnya Pak, atau misalnya jadi menteri, bisa misalnya jadi gubernur, atau bisa mungkin Allah berikan pangkat jadi jenderal, tapi dia kalau nggak sehat bagaimana? Jadi yang paling hebat itu sehat. Orang paling hebat itu sehat. Kalau orang barangkali dikasih sukses dunianya, kaya, bahkan jadi raja, jadi pemimpin, jadi presiden, umpama, tapi dia nggak sehat, otaknya barangkali lumpuh, apa gunanya? Jadi nggak ada yang lebih hebat daripada sehat. Kecuali yang mengungguli kesehatan itu adalah apa kata Rasulullah? At-taufiq. Taufik, pertolongan, hidayah dari Allah, yakni Allah berikan hidayah dengan iman dan Islam. Ini yang paling hebat, lebih hebat daripada sehat. Orang mungkin banyak dikasih sehat Pak, tapi nggak dikasih taufik sama Allah. Banyak orang sehat bahkan panjang umur, tapi nggak dikasih hidayah sama Allah. Jauh dari Allah, jauh dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak ada yang mengungguli kesehatan kecuali taufik, kecuali al-hidayah, taufikul hidayah. Makanya Pak Jamal tadi mengakhiri wabillahi taufik wal hidayah. Ya. Dengan Allah kita dikasih taufik. Kalau kita nggak dikasih taufik hidayah Pak, kita nggak berada dalam masjid ini. Nggak ada. Kalau kita nggak dikasih hidayah sama Allah, barangkali saat ini kita berada di tempat maksiat. Bahkan mungkin begitu banyak orang Israel datang dalam keadaan maksiat. Naudzubillah. Dicabut Israel, datang mengambil rohnya dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beruntung para hadirin, sudah dikasih sehat. Ya, pemberian yang paling mahal. Orang banyak hartanya Pak, kalau nggak sehat bagaimana? Punya Mercy nggak bisa naiki Mercy-nya. Punya duit nggak boleh makan sate kambing, gulai kambing, karena nggak sehat. Nggak boleh makan gulai kambing. Kadang-kadang makan dia pakai infus Pak, nggak sehat. Tapi kita alhamdulillah yang ada di ruangan ini bukan hanya sehat, dikasih hidayah sama Allah, dan mudah-mudahan panjang umur. Panjang umur, husnul khatimah. Ini para hadirin. Ini tujuan kenapa NU didirikan para hadirin. Ini tujuannya. Supaya mendapatkan taufik hidayah dari Allah. Karena NU didirikan jamiah ini sebelum kemerdekaan ada. Bahkan para muassis, para ulama-ulama kita NU yang mendorong untuk mempertahankan kemerdekaan.
Maka mutu Nahdlatul Ulama itu sama dengan TNI, Pak. Ya, NKRI harga mati. Ya, karena memang dari muassis dulu saat perjuangan kemerdekaan memberikan semangat spirit untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Makanya NU didirikan itu riayah. Apa itu riayah? Yang pertama riayatul wataniyah, memelihara, menjaga kedaulatan bangsa, al-watani. Makanya tadi lagunya, siapapun yang mengancam dia maka akan terkapar di bawah dulin. Kan begitu kan Pak ya? NU begitu. Maka nggak ada NU jadi teroris tuh, nggak ada Pak. Nggak ada NU tuh radikal, nggak ada. Kenapa? Lagunya hubbul waton minal iman. Hubbul waton minal iman. Wala takun minal hirma inhadu ya waton. Ya. Jadi hubbul waton minal iman. Karena memang NU didirikan riayatul wataniyah, berada di garis terdepan untuk memelihara kemerdekaan ini para hadirin. Kemudian NU juga didirikan para hadirin riayatul diniyah. Riayatul diniyah menjaga apa? Menjaga agama, menjaga akidah. Jangan sampai umat tersesat. Jangan sampai umat tersesat. Karena zaman-zaman semacam ini Pak, zaman teknologi, tidak seperti zaman orang tua kita dulu dan kita dulu Pak. Ya. Sekarang ini zaman Masya Allah. Kalau anak-anak kita nggak punya filter, agama akan hanyut, akidahnya akan goyang. Karena di media ini semua macam-macam bisa tampil para hadirin. Kalau anak kita nggak ngerti, ya mana yang mau diikuti, bahkan bisa-bisa, ya itu akan berseberangan dengan orang tua. Kenapa? Nggak punya fondasi. Ini loh yang dijaga oleh NU. Riayatul diniyah, riayatul akidah. Kita setiap hari Pak, minimal 5 waktu minta hidayah sama Allah supaya akidah kita menjadi akidah yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan hidayah, berikan petunjuk, berikan pertolongan, berikan taufik untuk mendapatkan siratal mustaqim, berada di jalan yang benar. Siapa? Jalan yang benar itu yang mana? Tidak semua jalan benar Pak. Ada jalan yang sesat. Loh, saya tadi masuk ke sini tersesat. Mana al-hidayah? Tadi katanya kekuatan fidyahnya dari sana itu sudah akan dijemput lah, ya, dipandu jalannya. Ya ono ini. Tadi saya mau pulang sudah. Di mana ini Masjid Al-Hidayah ini? Karena ini baru sekali nih saya masuk Masjid Al-Hidayah. Ya ini yang dijaga oleh NU. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim.
jalannya orang-orang an'amta alaihim, yang mereka diberi nikmat oleh Allah. Nikmat apa? Nikmat hidayah. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang dimurkai Allah. Banyak jalan dimurkai oleh Allah. Wala dhalin, bukan jalan yang tersesat. Ini loh misi NU, Pak. Jadi semua amalia NU ini, para hadirin, punya dasar yang jelas. Tapi NU tidak istilahnya mudah mengkafir-kafirkan orang sebagaimana gaya dakwah sekarang. Oh, itu bid'ah, kafir di neraka. Saudaranya berada di neraka. Jadi yang punya surga hanya dia. NU tidak demikian, para hadirin. NU ini punya dalil yang jelas. Dan tidak mengkafir-kafirkan orang. Kalau tadi dikatakan oleh Ketua Tanfidiyah, sekarang ada pembacaan doa tahlil, itu punya dasar yang jelas, mendoakan orang yang meninggal dunia. Ya, orang mendoakan meninggal dunia ini, para hadirin, kenapa? Cari dalil kok susah-susah orang. Loh, orang itu loh meninggal dunia, yang nyolati orang yang hidup, bukan disolati orang yang mati. Betul apa enggak? Orang yang mati disolati orang yang hidup. Kalau memang doa orang itu tidak sampai kepada orang yang mati, nggak perlu ada sholat jenazah. Betul apa? Betul. Ya. Loh, orang tahlil itu kan mendoakan orang yang meninggal dunia. Makanya kalau ada orang barangkali, orang biasanya haji, ada badal haji, ya, menghajikan orang lain, menghajikan orang tuanya. Kok boleh orang yang hidup menghajikan orang yang mati? Dan itu memang diperintahkan oleh Nabi. Kok bisa? Inilah dasarnya orang NU, Pak. Makanya tahlilan. Tahlilan itu artinya tahlilan, baca la ilaha illallah, yang dengan harapan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang meninggal itu termasuk hamba yang membawa kalimat la ilaha illallah, didoakan. Ya. Jangankan itu, para hadirin, kalau Rasulullah datang melewati suatu kuburan, Rasulullah memberikan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Salam ini kan mendoakan, assalamualaikum ya ahlal kubur, mudah-mudahan kalian ahli kubur itu mendapatkan keselamatan dari Allah. Ini kan doa. Kok ada orang kalau sudah meninggal sudah nggak perlu didoakan, dia akan dapatkan apa yang saat perbuatannya di dunia. Oh, tidak bisa. Ya. Makanya orang satu hadis yang masyhur, ya, orang yang meninggal dunia maka terputus amalnya. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Ya. Ini yang dibawakan oleh mereka yang orang doakan yang hidup ke yang mati itu nggak ada, sudah nggak nyampe. Hadisnya ini, kalau orang meninggal dunia terputus amalnya, dia akan dapatkan wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Hanya dapatkan apa yang dia usahakan di dunia. Kalau dia ahli durhaka, ya dia dapatkan azab dari Allah. Kalau dia ahli ibadah, dia dapatkan nikmat dari Allah. Tidak demikian. Teruskan ini. Ya. Anak Adam meninggal dunia, terputus amalnya. Maksudnya, Pak, orang di kuburan itu sudah
nggak ada kewajiban sholat, terputus amalnya. Waktu Ramadan nggak ada, di kuburan itu orang puasa Ramadan nggak ada, putus sudah amalnya, nggak bisa nambah pahalanya. Kecuali ada transfer, illa min salatin. Ya, yang nggak terputus kepada Pak itu 3 perkara. Masih ada berarti Pak, ada yang nggak terputus. Kalau dikatakan idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salatin, kecuali 3 perkara nggak putus, berarti ya ada yang nggak terputus. Apa diantaranya? Shadaqatin jariyah. Ini nggak putus Pak. Artinya misalnya Al-Hidayah ini dibangun masjid, kemudian orang nyumbang semen, nyumbang tehel, nyumbang apa ya. Ini selama masjid ini dipakai, orang yang sudah meninggal yang nyumbang ini, maka terus mengalir, nggak pernah putus. Ditempati sholat dapat bonus. Ya, makanya kalau tadi dibuka oleh Ketua Tanfilia Ustadz Miftah bahwa akan bangun kantor NU, ya, kemudian membuka kotak infak. Selama NU berjalan, maka orang yang nyumbang akan dapat pahala. Amin. Enggak mungkin. Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ya. Ini nggak putus Pak. Orang meninggal dunia, dia punya ilmu yang manfaat, diikuti oleh orang ilmunya. Atau katakanlah bahwa ada seorang ustadz ngajar ikhlas karena Allah, berjuang untuk meninggikan agama Allah. Kemudian banyak orang yang benar-benar tunduk patuh kepada Allah berkat ada seorang pembimbing. Maka yang membimbing itu sudah meninggal para hadirin. Ini dapat bonus. Dapat bonus. Ya. Nggak putus ini. Apalagi yang nggak putus? Awaladin saleh yad'ulah. Bapak punya anak soleh. Ya. Bapak para hadirin tidur belum meninggal dunia, di rumahnya anaknya ngaji seperti tadi korek ini, korek cilik yang bacaannya bagus. Ya. Bapaknya di rumah bahkan nonton televisi, anaknya ngaji. Selain tidak mengurangi pahala yang diberikan kepada anak kecil ini, Allah juga berikan pahalanya kepada orang tuanya. Kenapa? Berkat bimbingan orang tuanya anak itu bisa ngaji, dapat bonus. Ya. Maka kalau anaknya ada di pesantren ngaji sehingga masya Allah dia menjadi anak yang soleh salihah, yang untungnya orang tuanya nggak putus Pak. Jangankan meninggal dunia, masih ada tuh terus dapat pahala. Kenapa? Dapat bonus dari Allah, dari anak-anaknya yang baik. Tapi awas Bapak, kalau kita sudah punya anak pulang teler tengah malam, betul apa enggak? Enggak ada bimbingan dari orang tuanya. Yang namanya teler para hadirin, ya. Jalan 5 langkah mundur lagi 5 langkah dia. Botol-botol aqua ditendang sambil semboyongan. Ya tanya sama Edi itu biasa itu. Iya. Loh ya apa anak yang semacam ini? Masya Allah, orang tuanya ikut dosa Pak. Orang tuanya nggak berbuat, padahal orang tuanya sampai jidatnya hitam. Anaknya Masya Allah dibawa cowoknya, diizini oleh orang tuanya. Apalagi angin-angin agak deras begini cuaca Pak ya. Iya. Itu kalau sudah kena angin cowok juga kadang-kadang Masya Allah dia masuk angin. Iya, kembung perutnya. Yang dosa juga dapat orang tuanya para hadirin. Ini loh yang dijaga oleh NU para hadirin, menjaga akidah supaya kita tidak tersesat. Maka beruntung para hadirin
Mudah-mudahan ya tidak ada lain. NU ini riayatul ummah, membimbing ummah, menjaga ummah supaya nggak tersesat. Artinya semua apa yang diamalkan oleh warga Nahdliyin, Nahdliyat, ini bukan hanya klaim Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Jadi penduduk Indonesia bahkan dikatakan sekarang sampai 270 juta. Itu Bapak ya. Warga Nahdliyinnya itu lebih dari 60% umat Islam. Dan karena memang NU ini bermitra dengan kepolisian, bermitra dengan pemerintah, ya, bermitra dengan TNI. Di mana-mana NU bendera, tapi kalau organisasi lain maka dan itu yang jidat-jidatnya hitam, ya, yang kadang-kadang masya Allah orang ini masuk neraka, orang ini masuk neraka, yang ekstrim-ekstrim itu berarti nggak berani terbuka. Kenapa? Mereka condong ekstrim di dalam beragama. NU tidak semacam itu. Tasamuh. Ya. Ini NU. NU ini lunak para hadirin. Ya. Makanya talinya dalam lambang NU ini, tali kan ada tali mengitari buminya itu Pak. Nggak boleh seret-seret Pak. Yang lentur. Nah ini yang dijaga oleh NU. Karena NU bersaudara dengan semua, bukan hanya seiman, sebangsa bersaudara, ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa. Bukan hanya sebangsa, seiman, Pak. Sebangsa kita bersaudara. Untuk menjaga silaturahmi sebagaimana Rasulullah SAW katakan, ya ayyuhan nas afsus salam wa atimut ta'am wa silul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ini mudah masuk surga, brother. Hadis ini cara jalan mudah untuk masuk surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk min ahlil jannah. Amin. Apa kata Rasulullah? Afsus salam, tebarkan kedamaian. Ini orang NU tebarkan kedamaian? Tidak. Sedikit-sedikit mengkafirkan orang, membid'ahkan orang. Tebarkan kedamaian, tebarkan salam, wa'at'imut ta'am. Berikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini Rasulullah demikian. Wa'at'imut ta'am, membantu orang-orang yang kelaparan. Orang yang suka membantu orang Pak akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan termasuk kita. Amin. Nah, ada di zaman Nabi Ibrahim. Hikayah wa riwayah Nabi Ibrahim alaihissalam, di zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini Masya Allah, maka sampai beliau punya gelar Khalilullah, kekasih Allah. Ya. Nabi Ibrahim nggak mau makan kecuali manggil orang. Ya. Nggak seperti Pak Selamat makan sembunyi-sembunyi. Ya. Nabi Ibrahim ini kalau mau makan manggil tetangganya Pak. Kalau nggak dapat cari sampai jauh untuk bisa makan bersama. Pada suatu hari Nabi Ibrahim ada tamunya ini nggak makan, ditawari makan, nggak makan. Ada tamunya makan bersama Nabi Ibrahim, ada satu tamu ini nggak makan. Nabi Ibrahim tahu tamu yang nggak makan, memang dia nggak makan, nggak tidur, nggak makan, nggak tidur, nggak nikah. Siapa dia? Malaikat. Malaikat gak turun, gak nikah.
ya gak gelem duit ya itu malaikat. Gak gelem duit itu malaikat ya. Lek sing gelem duit yo kiai iki. Akhirnya apa? Tamu yang sudah makan pulang duluan. Tanya nih malaikat, ya Nabi Allah Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, tadi itu anak muda, ada keperluan. Kata Nabi Ibrahim, ini anak muda datang mengundang saya besok untuk memberikan restu akad nikah. Besok pagi. Apa kata malaikat? Ya Nabi Allah, ini catatan saya, ini anak muda besok meninggal dunia. Nah, datang malaikat Israel, Pak. Siapa yang berani sama Israel? Hah? Biar Pak Luhut Panjaitan takut, Pak. Ya, siapa yang gak takut? Ya. Ini besok saya, catatannya besok dia akan saya cabut rohnya. Ya sudah, ya karena memang sudah takdirnya. Tapi akan terjadi. Besok Nabi Ibrahim datang kok tetap memberikan restu akad nikah. Orang nikah, dia punya istri, dia berbahagia, hari bahagia. Ini kata Nabi Ibrahim, ditunggu sampai besok, oh masih seger buger, mosok malaikat, bohong, hoak, ya, kamu nak malaikat hoak gitu ya. Lo dilihat oleh Nabi Ibrahim, orang itu bukan hanya sehari dua hari, sampai bertahun-tahun masih seger bukan sampai punya anak-anak. Malaikatnya nggak datang lagi. Telah memberikan kabar hoak tuh malaikat Israel lagi. Pada suatu hari ketemu, ditanyalah sama Nabi Ibrahim, ya malaikat kok berbicara dulu di hadapan saya tentang murid saya itu, katanya kok meninggal dunia, sampai sekarang seger buger. Ya Nabi Ibrahim, memang saya dapat perintah. Dikala saya mau cabut itu orang, Allah menahan. Ya Israel jangan, dia tambah sampai 70 tahun. Kenapa? Masya Allah, dia malamnya sebelum akad nikah, besok paginya para hadirin, dia sodako, harta-hartanya disodakokan, dia berikan kepada fakir miskin, dia apa, membantu orang-orang yang nggak punya, dia keluarkan semua hartanya. Ternyata benar, sodako bisa memanjangkan umur. Dengan sebab dia membantu fakir miskin, hartanya dia keluarkan, karena dia bahagia, senang besok mau akad nikah, hartanya diberikan kepada orang lain. Anak-anak yang nggak mampu, janda-janda, ya, kan seperti Pak Edi, janda malah dipelototi. Apalagi janda-janda berambut pirang. Ya. Masya Allah. Ya. Jadi, Masya Allah, karena sodako, karena dia berinfak pada panjang umur, maka mudah-mudahan yang senang infak semua panjang umur. Membantu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dijaga oleh NU. Mudah-mudahan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur semuanya ini, ditambahi umurnya oleh Allah, diberikan sehat walafiat, anak-anaknya mudah-mudahan oleh Allah dijaga oleh Allah, menjadi anak yang soleh solehah, dan mereka menjadi anak-anak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga dalam rakunan ku anfusakum wa ahlikum nar, di mana Allah jaga keluarganya semua dari adabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamil thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.